Bismillahirrahmanirrahim. Tawajjah Rasul. Nah, Rasul Nabi SAW menuju ila Abi Bakrin. Datang ke Abu Bakar. Wa alamahu, dan Nabi ngasih tahu ke Sayyidina Abu Bakar bi amrillahilah, masalah perintah Allah. Fasa'alahu Abu Bakrin as-suhbah. Kemudian memintalah Abu Bakar kepada Nabi as-suhbah agar bisa menemani. Ya, Abu Bakar minta kepada Nabi agar bisa menemani. Faqala na'am. Jawaban Nabi SAW terhadap Abu Bakar yaitu na'am. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu sering mengunjungi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini adalah masuk al-awwaluna sabiqun, ya, yang sudah dijelaskan di awal-awal, yaitu golongan yang pertama yang masuk Islam. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebelum Islamnya, sebelum Nabi kita diutus, itu memang sudah mengenal Nabi, sudah dekat sama Nabi. Nah, dekat udah. Karena apa? Karena sifat-sifatnya Nabi. Banyak yang cinta sama Nabi. Bahkan yang kita sudah tahu, orang-orang Quraisy itu sangat menyukai Nabi, sangat mencintai Nabi. Cuman berubah jadi benci. Karena apa? Karena sudah mulai dakwah. Nah, ngajak kepada agama Allah. Baru dari situ mulai benci. Awalnya ketika belum diutus, belum dakwah, senang sama Nabi SAW, senang. Nah, kemudian Nabi ini bahwasanya teman daripada Abu Bakar itu sering mendatangi rumah Abu Bakar. Cuman satu hari Nabi SAW datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini dengan kepala tertutup. Ya, kepalanya ditutup dengan kepala tertutup, mengetok pintu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu sebagaimana riwayat yang dikatakan Sayyidah Aisyah. Nah, kalau nggak salah Sayyidah Aisyah, bahwasanya satu hari, kata Sayyidah Aisyah, pernah satu hari Nabi datang ke rumah aku dalam keadaan tidak seperti biasanya, gitu. Dalam keadaan kepalanya ditutup, nggak seperti biasanya pokoknya walhasil. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, Nabi mengatakan di situ, ya Abu Bakar, semua orang yang ada di dalam rumah keluarkan, katanya. Keluarga ente, saudara-saudara ente, siapapun keluarkan dari rumah ini, katanya. Terus kata Abu Bakar, ya Rasulullah, di sini nggak ada siapa-siapa terkecuali anak dan istrimu Sayyidah Aisyah, karena Nabi udah menikah, sudah akad, cuman belum apa? Belum tinggal bareng, udah akad. Melainkan terkecuali oleh istrimu Sayyidah Aisyah. Akhirnya, oh yaudah, ngasih tahu langsung Abu Bakar bahwasanya Allah sudah memerintahkanku untuk berhijrah. Kemudian setelah itu kata Sayyidina Abu Bakar, inilah yang pertama, ya Rasulullah, bolehkah aku menemanimu untuk berhijrah? Langsung jawab Nabi, ya boleh. Di situ langsung nangis Sayyidina Abu Bakar, sehingga Sayyidah Aisyah mengatakan, tidaklah aku melihat bapakku nangis seperti itu kecuali pada saat itu. Nangis apa? Nangis karena senang. Bayangin, diajakin hijrah sama Nabi. Ini hijrah sama Nabi, sehari-hari sama Nabi, satu malam full 24 jam sama Nabi. Sedangkan hijrahnya ini sampai berapa hari? 3 hari di Goa Sur, sampai nanti ke Gua Hiro, keluar dari nanti ke depannya ada. Pokoknya itu. Sampai kata Sayyidina Umar mengatakan, tidaklah satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam Umar, kata Sayyidina Umar. Karena apa maksudnya? Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada waktu itu di malam tersebut bersama Nabi SAW. Berkah, ya kayak gimana sih kita depan guru senang, diajak guru senang kan, berkah ada, karena kita ada ta'zim di hati kita terhadap guru. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada ta'zim, ada pengaguman yang sangat besar kepada Nabi SAW, sehingga ketika beliau diajak hijrah, senangnya luar biasa. Langsung, pokoknya senang, gembira langsung. Nah, setelah itu thumma hayya'a rahilatain. Nah, kemudian siap-siap tuh, bahwasanya Abu Bakar Siddiq dan Nabi kita SAW mau hijrah karena sudah perintah. Akhirnya mereka berdua, Nabi dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hayya menyiapkan rahilatain, 2 kendaraan. Nah, 2 kendaraan nih, li safarihima, untuk perjalanan mereka. Wa a'tayahuma li dalilin mahirin. Dan kemudian mereka berdua, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Nabi SAW, itu memberikan daripada rahilatain, memberikan daripada 2 kendaraan tadi kepada siapa? Dalilin. Nah, penunjuk jalan mahirin, yang pandai, yang cerdas, yang tahu jalan lah, mana lubang, mana jalan yang cepat, ini jalan kemana, pokoknya yang mahir. Hah?
Oh, enggak dua. Jadi Dua. orang ini. Iya. Iya, barengan. Kan dia sebagai penunjuk jalan. Yang ngasih itu tuh dua kuda. Dua kuda kendaraan tersebut pada tadi dalil tadi, penunjuk jalan tadi. Nah, ini dikatakan riwayat penunjuk jalan ini ketika itu Nabi SAW mencari orang penunjuk jalan sebagai penunjuk jalan untuk sampai ke Madinah. Dari jalan pokoknya. Biar apa? Tujuannya biar aman dari kejaran orang-orang Quraisy. Nah itu makanya butuh penunjuk jalan. Nah, ini penunjuk jalan ini kalau nggak salah namanya Abdullah bin Uraigid. Abdullah bin Uraigid. Nah itu kalau di yakin sama sejarah yang lainnya kalau nggak salah. Abdullah bin Uraigid. Nah ini Abdullah bin Uraigid ini dia orang nggak? Nah kafir, orang musyrik. Belum beriman dia kepada Nabi, tidak beriman. Cuman beliau terkenal akan kejujurannya dan juga terkenal akan kepandaiannya. Nah disitulah sehingga Nabi SAW menyewa beliau. Itu menyewa beliau. Setelah itu wa amarahu ayyaji'a bihima ba'da salasi layalin ila gori saurin. Nah di situ kemudian mereka berdua yaitu Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq memerintahkan kepada penunjuk jalan tersebut agar datang membawa rohilatain tadi setelah 3 hari ke Gua Hiro. Ke mana? Gua Sur. Nah, Gua Sur ini sebuah tempat namanya Sur. Gua Sur, gua. Nah, setelah itu fa fi lailatil lati azama fiha, pada satu malam yang mana malam tersebut Nabi SAW menginginkan alal khuruj, yaitu keluar min baitihi dari rumahnya. Iltafa syubban, kemudian mengelilingalah para pemuda Quraisy. Iltafa syubbanu Quraisy haula darihi, mengelilingi para pemuda Quraisy di sekitaran rumahnya Nabi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidakhilihi, sedangkan Nabi ketika itu ada di dalam rumahnya. Falamma jaa waqtul khuruj, ketika datang waktu keluar, amar Rasul ibnu ammihi Aliyan bin Naum, kemudian Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Ali, anak pamannya yaitu Sayyidina Ali, memerintahkan suruh tidur ala firashihi, di kasurnya, li alla yashuka ahadun fi wujudihi, agar tidak dikira oleh orang-orang tadi Quraisy Nabi ini nggak ada gitu, agar nggak dikira nggak ada, oh Nabi nggak ada, nggak, di baitihi, di rumahnya. Wa amarahu ayyarudda amanatin nasi ila ahliha, kemudian Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk mengembalikan amanah-amanah orang-orang Makkah ila ahliha, kepada pemiliknya. Nah, karena ketika itu Nabi ini kan Nabi ini terkenal sebagai pembawa amanah, orang yang beramanah luar biasa. Makanya di situ orang-orang Mekah itu banyak yang menitipkan harta barang kepada Nabi, dan juga orang-orang yang hijrah duluan nih itu nitipinya hartanya kepada Nabi. Nah gitu, yang hijrah duluan tuh kaum muslimin yang hijrah duluan ke Madinah, pelajaran sebelum-sebelumnya, nah itu nitipkan juga kepada Nabi. Cuma kharaja ala a'daih, kemudian Nabi keluarlah, ya Nabi keluar melewati musuhnya, fa'alqallahu naum alaihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidur alaihim, kepada musuh-musuhnya yang tadi berkumpul di rumah Nabi. Falam yarahu ahadun, sehingga satu orang pun itu kagak ngelihat Nabi. Tsumma taqabala ma'a Abi Bakar, kemudian bertemulah Nabi SAW dengan Abu Bakar. Wasara hatta wasala goro taurin, kemudian berjalan mereka berdua sampai ke Gua Sur. Wahtaba fi, dan ngumpet di sana, karena kan dikejar-kejar sama orang Quraisy. Nah seperti itu. Jadi ada satu riwayat ketika Nabi mau mulai hijrah, itu kan di rumahnya tadi dikepung di daerah rumahnya ini, banyak pemuda orang Quraisy. Nah, seperti itu. Kemudian ada riwayat bahwasannya itu orang Quraisy tertidur, padahal seharusnya itu masa-masa genting, paham nggak? Ini lagi ngajagain orang nih biar nggak kabur, seharusnya kan genting, seharusnya gimana? Ini pada tidur ya. Nah, ada riwayat bahwasanya kenapa mereka tidur, wahwa, di bawah ada catatan kaki, wahwa yaqra'u, Nabi SAW membaca apa? Surah Yasin yang agak-agak awal,
yang awal sampai ke situ tuh. Mana? Waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Nah itu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan min baini aidihim, di antara di depan-depan mereka saddan, penutup. Jadi nggak kelihatan tuh. Wa min khalfihim saddan, belakang mereka juga penutup. Faghshaynahum, kemudian Allah menutupi kepada mereka pahum la yubsirun, sehingga mereka kagak melihat. Jurus tuh jurusnya. Kalau bahasa kita jimatnya lah, ibaratnya jimatnya Nabi. Kalau kata orang-orang Quraisy apa? Sihir, ya. Hah? Faghshaynahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupi mereka. Dihijab mereka ini. Nah itu. Ada lagi satu riwayat mengatakan bahwasanya kalau di ayat ini berarti kan Allah menutup mereka, riwayat ini mengatakan. Tapi ada riwayat lagi seperti yang kitab yang lain yang banyak dibaca oleh ulama-ulama kita, itu bahwasanya apa itu? Nabi ketika itu membacakan surah Yasin, awal surah Yasin sampai itu tadi. Kemudian Allah yang inilah fa'alqallahu naum. Nah itu, langsung Allah membuat mereka tidur di situ. Bahkan saking aneh ini, tidurnya ini jadi langsung nggak kayak orang dihipnotis, gimana sih? Nah gitu, makanya ada yang tidur sambil berdiri, bayangkan, sambil memegang tongkat, sambil memegang pedang, itu mereka tidur sambil tidur. Ada yang sambil duduk lagi jaga duduk, ketiduran langsung ketika Nabi SAW membaca ayat itu. Kemudian ada yang ketiduran, kegelepak itu. Makanya macam-macam di situ. Ketika itu langsung Nabi ngintip, wah tidur langsung Nabi SAW keluar, ngambil debu, menaburkan ke setiap pemuda yang mengelilingi rumah Nabi. Taburin ke kepalanya, taburin satu, taburin semua. Setelah taburin semua, baru dah Nabi SAW pergi langsung. Kemudian ada riwayat mengatakan, sebagian ulama mengatakan mereka bangun nih, ketika mereka bangun, apa coba? Iblis yang membangunkannya. Jadi iblis yang membangunin, dengan suaranya yang lantang, bangun ente semua, itu Muhammad udah keluar, udah kabur dia, ente tidur enak-enakan. Langsung, ya namanya iblis kan nggak sadar kan, bukan orang kayak kita. Oh iya iblis, nggak sadar, langsung bangun, langsung, ingat kepada Nabi SAW, Muhammad gimana? Apa sama yang lain tuh, Muhammad gimana? Intip, lihat. Akhirnya mereka melihat tuh di pintu kalau bilik, tahu bilik kan? Ya kan biasanya suka ada lubang-lubang, nah gitu. Di lubang-lubang tembok rumahnya Nabi diintip aja. Oh masih ada. Oh masih ada. Akhirnya diintip lagi. Oh masih ada. Coba ente agak gerak-gerak. Itu orang masih ada tapi agak gerak-gerak. Muhammad bukan nih, kata orang Quraisy tuh, orang-orang pemuda tadi. Iya tapi nggak ini. Oh akhirnya langsung dah. Ya udah kita dobrak aja, kita lihat ke dalam. Akhirnya didobrak sama pemuda yang para musuh yang mengelilingi rumah Nabi, didobrak, masuk ke dalam, nggak taunya didapati siapa? Sayyidina Ali yang tadi dijelaskan di sini. Itu ya. Amar Rasul ibn Ami Alian bin Naum ala firasyihi li alla yashukka ahadun fi wujudihi. Nah itu. Nggak taunya, ini Ali, langsung. Ente biadab ente, mana Muhammad? Muhammad mana? Mana nggak tahu. Mungkin dia udah keluar katanya langsung. Langsung. Kaget di situ. Nah ketika itu kan Nabi sudah keluar nih. Nah di itu tadi sudah dijelaskan Summa taqabala ma'a Abi Bakrin. Kemudian bertemulah dengan Sayyidina Bakar Siddiq. Ada riwayat mengatakan ketika Abu Bakar bertemu dengan Sayyidina Bakar Siddiq, sudah ditentukan. Oh Abu Bakar nanti kita ketemu di sini ya. Gini. Nah yang sebelum tadinya sudah dibahas tuh bahwasanya Abu Bakar dan Nabi SAW itu menyiapkan dua kendaraan buat mereka berdua tuh buat jalan. Dititipin kepada penunjuk jalan gini. Nah nanti kita ketemuan di sini gini. Pokoknya udah disiapkan semuanya. Setelah itu, nah bertemulah di tempat yang itu yang sudah disiapkan. Ketika Nabi SAW bertemu dengan Sayyidina Bakar Siddiq dan jalan menuju ke Gua Thur, tiba-tiba di jalan ketemu Abu Jahal. Iya. Ngelihat Abu Jahal, langsung Abu Bakar Siddiq panik. Langsung dengan paniknya dia, Rasulullah ini bagaimana? Ini ada Abu Jahal. Soalnya kenapa Abu Jahal coba? Lah dia yang rencanain juga. Kan dia yang pengen membunuh Nabi. Dia yang pengen nyikat Nabi dari awal-awal kan. Sudah bahas kesepakatan orang Quraisy buat membunuh Nabi. Emang dia dalangnya kan gitu ibaratnya. Mengumpulkan. Nah itulah. Langsung kaget di situ. Abu Bakar langsung kaget. Kata Nabi SAW,
ente tenang aja, Abu Jahal kagak bakal ngelihat anak. Dengan tenangnya Abu Bakar Siddiq, benar ternyata mukjizat. Tadi juga mukjizat ya. Orang yang lagi jaga bisa tidur, mukjizat juga. Mukjizat langsung kata Abu Jahal kagak ngelihat Nabi, langsung kata Abu Jahal, Abu Bakar, mana temen ente si Muhammad katanya. Di mana dia? Wah, Abu Jahal kalau udah ngomong nyerocos baik, udah kayak emak-emak ya. Udah kayak nyerocos kalau ngomong kan seperti itu, nyerocos pokoknya. Terus mana si Muhammad mana? Pengen gua bunuh tuh orang gini. Wah, ente yang kedengar katanya mau pindah. Oh, mau kemana ente sekarang? Pokoknya terus nyerocos. Akhirnya selesai sampai kabur balik dah. Sampailah di gua Sur tadi, ngumpet di situ. Nah, makanya hari-hari yang paling indah dikatakan, kata Siti Abu Bakar Siddiq, tiada hari yang paling indah ketika aku bersama Nabi selama 3 hari hijrah, mengikuti hijrah, masa Islam yang sangat luar biasa itu. Kemudian Abu Quraisyin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencarinya orang-orang Quraisy terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lamma sohat Quraisyun, ketika sohat sadar, tilkal lailah, di malam itu, walam tajid fi baitir Rasul, dan tidak didapatilah atau tidak ada di rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam illa bena ammihi, terkecuali anak pamannya Nabi. Siapa? Yaitu Aliyan, Sayyidina Ali. Ishtadda hanakuhum, langsung makin marahnya luar biasa, marahnya. Ternyata pas didobrak dilihat Sayyidina Ali, ishtadda hanakuhum, langsung kayak mana ini, ya ada pokoknya, langsung para salu syubbanahum. Kemudian orang-orang yang ngejaga tadi tuh, yang menjaga di rumahnya Nabi SAW, para pemuda, mengutuslah syubbanahum, para pemuda di antara mereka, bisuyuf, dengan membawa pedang, wal isiyyi, dan tongkat, tabahasu, untuk mencari anir Rasul SAW fi kulli jihatin, untuk mencari Nabi di setiap arah penjuru kota, pokoknya cari tuh. Kata ini pas ngeliat masuk, ternyata kagak ada si Muhammad udah kabur. Langsung dah makin kesel, makin benci, makin gedek. Langsung ente kumpulin semua, orang-orang kumpulin semua, kita cari si Muhammad, kita cari, bawa pedang ente, bawa tongkat ente, bawa semua alat, kita cari si Muhammad. Akhirnya cari tuh, mereka nyebar langsung mencari siapa? Nabi SAW di setiap penjuru, di setiap tempat, setiap pelosok dicari, pikuli jihad pokoknya. Waqad ja'alu liman ya'tihim bihi au ya duluhum alaihi mi'ata naqatin jaizatan. Nah, kemudian mereka menjadikan kepada membuat sayembara. Nah, di sini nih ada sayembara. Kata mereka, siapa orang yang bawa Muhammad atau bisa dapetin Muhammad, nanti bakalan dapet ini. Wah, sayembara di situ tuh. Dan kemudian waqad ja'alu, kemudian mereka menjadikan liman yatihim, orang yang bisa ngedatengin Nabi, au yadulluhum, atau kalau enggak nunjukin dah Nabi ada di mana gitu. Alih maka mi'ata naqatin jaizatan, maka orang tersebut akan dikasih hadiah 100 onta jaizah. Apa? Onta betina ya. Onta betina hadiahnya. Gua sayembara tuh. Siapa di antara ente nih yang bisa nemuin Muhammad? Siapa yang bisa nunjukin Muhammad ada di mana? Siapa yang bisa ngebawa Muhammad ke sini? Anak kasih 100 onta. Wah, itu ente mau, Pak? Kayak ente. Ini jadi kafir sebentar. Wa qad wasalu fil bahth anhu ilal ghar. Terus kemudian mereka sampailah. Terus mencari-cari tuh, pokoknya sampai cari setiap pelosok penjuru semua, mencari anhu ilal ghar, sampai kepada goa. Nah, gua biahaya tuh lau nazar adu, dengan seandainya kalau seandainya kira-kiranya di antara mereka ini ngelihat Nabi laro ar-rasul, maka mereka pasti melihat Nabi, tapi ternyata dia kagak ngelihat Nabi. Cari-cari kan sampai nyampe goa, tapi nggak ketemu. Padahal tadi sudah dibahas apa? Ikhtaba'a fihi, ngumpet di goa Sur, tapi nggak ketemu ya. Dalam goa, bahkan ada riwayat mengatakan ketika Nabi masuk goa itu kan di dalam goa, namanya goa ya, banyak lubang, banyak ini. Sampai ada riwayat mengatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyobek-nyobekan daripada bajunya, nyobekin. Supaya apa tujuannya? Menutup yang lubang gua tadi.
nutupin baju-baju Sayyidina Abu Bakar Siddiq, selendang semua dicopotin. Sampai akhirnya Abu Bakar Siddiq duduk di goa tersebut. Nabi istirahatlah di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Nah, akhirnya ada satu lubang belum ditutup, ya, yaitu di bawahnya. Waduh, takut ini ta'zimnya Abu Bakar Siddiq kepada Nabi SAW luar biasa. Nggak mau Nabi ini sampai kenapa-kenapa atau gimana sih ya, orang ta'zim seperti itu. Akhirnya ada lubang, itu bingung. Sedangkan Nabi sudah rebahan di pahanya. Nah, nggak mungkin dong, karena saking tadi nanti bangun atau gimana kan. Akhirnya ditutupin pelan-pelan sampai biar Nabi kagak kebangun, pakai kakinya. Terus sampai lama kemudian beberapa waktu nggak taunya ada disengat tuh, disengat ya, disengat kakinya. Setelah itu langsung nahan itu Abu Bakar. Karena apa? Karena nggak mau Nabi keganggu, kagak mau itu. Tahan langsung tahan, pokoknya kagak gerak sedikit pun. Akhirnya nggak kuat tahannya, keluarlah air mata Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan jatuh kepada pipinya Nabi SAW. Langsung sadar Nabi SAW. Langsung, ente kenapa Abu Bakar Siddiq? Enggak ya Rasulullah, tidak. Ente kenapa? Ucapkan apa yang ente rasa. Ente kenapa? Akhirnya kata Abu Bakar Siddiq, kakiku tersengat binatang ya Rasulullah. Mana? Dilihat, diusap, diobatin sama Nabi SAW, sembuh langsung. Mujizat hebat. Nah, seperti itu. Tadi gua tur tadi dalam gua. Nah, kemudian waro'ahum Abu Bakrin pabaka. Abu Bakar melihat mereka pabaka, nangis. Takutan. Iya, mereka nih ngepung Nabi kan, nyari tuh dari Mekah tuh para pemuda sambil bawa tongkat, pedang, pokoknya nyari Nabi. Terus kemudian ngintip Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam gua itu, nangis langsung, ketakutan. Ya Rasulullah, ada mereka. Tenang aja udah, tenang pokoknya kata Nabi SAW. Terus kemudian sambil tenang aja udah, ente jangan takut, sambil mengatakan. Dan juga ada sebuah ayat turun. Apa yang dikatakan Nabi? Yaitu la tahzan innallaha ma'ana. Nah itu ayat ini juga turun. Jangan takut, ente jangan sedih, pokoknya tenang aja udah. Sesungguhnya Allah bersama kita. Nah seperti itu. Nah kemudian Fa'ama, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi absarul musyrikin, mata-mata orang yang nyari Nabi, orang-orang musyrik. Ditutupin, waraja'u khaibin, dan akhirnya mereka kembali dengan tangan kosong, hampa, khaib, kagak bawa apa-apa, kagak ada hasilnya. Nah, seperti itu, luar biasa semuanya. Nah itu Nabi SAW di dalam gua Tur selama 3 hari, bayangkan. Nah, ada kalau di kitab yang lain, di riwayat lain mengatakan ada satu lagi anaknya Nabi yang perempuan, namanya anaknya Abu Bakar Siddiq yang perempuan, siapa namanya? Asma binti Abu Bakar Siddiq, yang bagian apa? Bagian nganterin makan kepada Nabi. Nah itu. Ya, jadi selama 3 hari itu Asma binti Abu Bakar Siddiq yang nganterin makan. Terus ada lagi satu anaknya yang lagi, siapa? Abdullah bin Abu Bakar Siddiq yang apa? Ya, keadaan Quraisy. Yang ngasih tahu keadaan Quraisy sambil apa? Sambil ngangon kambing. Itu sambil ngangon kambing biar enggak orang Quraisy curiga, dan juga jejak kakinya Nabi hilang, nggak kelihatan. Nah, seperti itu. Karena kan ada jejaknya lah, orang Quraisy pintar. Kan di sana zaman sana apa? Pasir, apa? Gurun, debu, ya. Kalau di kan tanah, jadi kelihatan ada jejaknya gitu. Kalau jejak ada jejaknya. Nah, itulah yang menghapus, ada riwayat mengatakan yang menghapus jejak ketika Nabi berjalan hijrah itu Abdullah bin Abu Bakar. Jejaknya di ini semuanya. Dan sambil yang bagian apa tadi? Mengawasi keadaan di luar. Seperti ini ya Rasulullah. Nah, itu selama 3 hari. Makanya kata Sayyidina Umar, tidak ada satu malam yang paling baik daripada 1000 malamnya Sayyidina Umar, kecuali malamnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersama Nabi di dalam gua. Nah seperti itu, luar biasa, indah, yang sangat indah itu, luar biasa makanya. Nah, Nabi kasih tahu kalian berapa? Hah? Kasih berapa? Itu buat supaya tertidur, tujuannya supaya apa tuh? Terus tidur gitu, bangun-bangun itu, bangun-bangun kan udah jauh, jadi Nabi udah jauh, nah udah sampai gua lah ibaratnya, dia baru bangun gitu. Supaya ini juga, supaya kalau kata kita hipnotis kan, pegang tidur aja. Tapi kalau itu emang udah tidur, jadi ketika Nabi baca ayat itu, baca ayat Yasin, mereka langsung tidur kan gitu. Nah baru dah ditaruh pasir itu supaya makin kuat lah gitu, bahasanya makin kuat.
intinya ke situ juga, ke tidur. Cuman kan udah tidur lah, iya, cuman supaya kuat gitu, supaya kuat seperti itu. Nah tadi ada di situ tuh ada kelewat di catatan kaki. Suma parokor Rasul Abu Bakar. Kemudian berpisahlah Nabi dengan Abu Bakar wa wa'adahu, dan bersepakat menyepakati lil qabilati untuk bertemu kharija Makkah, di luar kota Makkah. Tadi anu udah bahas ketemu. Karena sebelumnya udah sepakat, udah apa tadi? Nyiapin onta, nyari apa? Nyari apa tadi? Oh, Nabi pemandu. Nah, pemandu, terus ini nyiapin hubungannya udah siapkan semuanya. Minat temannya di sana. Hah? Di sana. Tadi musyrik, orang kafir. Iya, di sana dia. Tahu ke depannya? Wallahu alam. Anda lupa. Cuman seingat anak ketika itu dalam keadaan musyrik, terus jujur. Terkenal jujur. Makanya Nabi memilih itu karena dia nggak bakal hianat. Nggak bakal tuh yang namanya ngasih tahu tuh. Oh Muhammad Yusono di sini jalan, nggak bakal. Dan iya, dan seandainya dia ini ditutupin sama Allah. Gitu. Nah kemudian ada lagi li anak Quraisyan kanu yuradiduna. Orang-orang Quraisy tuh yuradidun, memantau an-nazar, penglihatannya ngelihat min syukukil bab, dari belahan-belahan pintu rumah tembok. Liya'lamu, agar mereka bisa mengetahui wujud Rasul, keadaan Nabi. Il kullu man kana indahu syai'un yakhsha alaih. Tiba-tiba karena setiap orang yang ada tadi mengelilingi rumah Nabi, idkuluman, tiap-tiap orang tuh karena indahu syai'un, dia punya prasangka. Karena indahu syai'un, dia memiliki prasangka sesuatu. Ya sesuatu itu ya prasangka. Yakhsha alaih bimaka wa du'ahu indah, yang mana mereka ini punya prasangka yakhsha, takut Nabi SAW keluar dari Mekah. Nah gitu. Wa du'ahu indahu, sehingga yang ditempatkan ya keluar dari Mekah, yang mana dia wadu'ahu indahu, tinggal di situ. Si orang Quraisy tadinya dia masih di situ, Nabi keluar gitu. Ya tinggal. Fa'amallahu absaral musyrikin wa raja'u khaibin. Wallahu a'lam bishawab.